Seri Sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagian ketiga, Agama-agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihi salam dan menganut agama yang dibawanya. Beliau meneruskan dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Namun, setelah beberapa lama, mereka akhirnya mulai lupa banyak hal tentang apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Sekalipun begitu, tauhid dan beberapa syiar agama Nabi Ibrahim masih tersisa pada mereka. Hingga munculnya Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Munculnya penyembahan berhala dan tradisi jahiliyah. Amr bin Luhai tumbuh sebagai sosok yang dikenal suka berbuat kebajikan, bersedekah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Hingga pada suatu ketika, Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana, dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab ia meyakini Syam adalah tempat diutusnya para rasul beserta kitab-kitabnya. Maka ketika Amr bin Luhai pulang ke Makkah, ia membawa Hubal, sebuah patung berhala yang ia dapat di Syam, kemudian meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Makkah untuk menjadikan patung tersebut sebagai sembahan dan sekutu bagi Allah. Tak berselang lama, orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti tata cara penduduk Makkah tersebut. Karena mereka menganggap bahwa penduduk Makkah adalah penduduk tanah suci yang menjaga Ka'bah. Sebenarnya, berhala yang paling dahulu mereka sembah adalah Manat, sebuah berhala yang terbuat dari batu yang keras. Manat ditempatkan di sebuah daerah yaitu Mushallal, di tepi Laut Merah dekat Qudayd. Setelah itu mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di sebuah lembah kurma yang disebut Wadi Nakhla. Ketiga berhala tersebut merupakan berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin inilah yang lantas memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, yaitu Wud, Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasr, terpendam di Jeddah. Maka kemudian dia datang ke sana untuk mencari keberadaannya, mengambilnya, lalu membawanya ke Tihama. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya, mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing. Sehingga di setiap kabilah dan di setiap rumah, hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memajang berbagai macam berhala dan patung di Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya masih menganut agama Nabi Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang hampir semuanya dibuat oleh Amr bin Luhai. Sementara, orang-orang mengira apa yang dibuat Amr tersebut adalah sesuatu yang baru dan baik,
serta tidak merubah agama Nabi Ibrahim. Di antara tata cara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan, dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Mereka bertakarrub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk ibadah, yakni mereka menyembelih dan berkorban untuknya dan dengan namanya. Jenis takarrub yang lain seperti mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Allah berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman yang diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah, dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am ayat 136. Di antara ritual yang lainnya adalah ritual Al-Bahirah, As-Saibah, Al-Washilah, dan Al-Hami. Ibnu Ishaq menjelaskan, Al-Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh anak. Unta jantan. Unta semacam inilah yang dilakukan terhadapnya ritual As-Saibah, yaitu unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu, ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, dan juga harus mendapat perlakuan yang sama seperti induknya. Sedangkan Al-Washilah ialah apabila seekor kambing betina melahirkan 10 anak yang semuanya jenis betina dalam 5 kali kelahiran. Setiap kelahiran kembar, pada tiap-tiap kelahiran dijadikan wasilah dan dibiarkan hidup bebas. Bila ia telah besar dan beranak, baik anaknya jenis jantan ataupun betina, maka diberikan kepada kaum lelaki saja, sedangkan kaum wanita tidak boleh. Tetapi jika anak yang dilahirkannya mati, maka kaum wanita dan kaum lelaki boleh memperolehnya. Dan Al-Hami adalah unta jantan yang sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Punggung onta seperti ini dijaga, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, kemudian Allah menurunkan ayat. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah, dan hami. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Surat Al-Maidah ayat 103, Allah juga menurunkan ayat, dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami, dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Surat Al-An'am ayat 139. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi tohut-tohut mereka. Di dalam hadits yang syahih dan marfu,
bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang melakukan ritual as-saibah, yaitu mempersembahkan unta untuk berhala. Bangsa Arab telah berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya, dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, menghubungkan mereka kepadanya, serta meminta syafaat kepadanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar, ayat 3. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus, ayat 18. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan sesuatu yang disebut al-azlam, atau anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu ada 3 jenis. Satu jenis ditulis dengan kata ya, satu lagi ditulis dengan kata tidak, dan jenis ketiga dengan kata dibiarkan. Mereka mengundi nasib untuk menentukan apa yang akan dilakukan, seperti bepergian, menikah, atau lain-lainnya, dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar tulisan ya, mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar adalah tulisan tidak, mereka menangguhkannya pada tahun itu hingga mereka melakukannya lagi. Dan jika yang muncul adalah tulisan dibiarkan, mereka mengulangi undian. Ada lagi jenis lain, yaitu tulisan air dan tebusan. Begitu juga tulisan dari kalian, bukan dari kalian, atau disusul. Bila mereka ragu terhadap nasab seseorang, mereka membawanya ke Hubal dan membawa serta juga 100 hewan kurban, lalu diserahkan kepada pengundi. Dalam hal ini, jika yang keluar adalah tulisan dari kalian, maka dia diangkat sebagai penengah pemutus perkara di antara mereka. Jika yang keluar tulisan bukan dari kalian, maka dia diangkat sebagai sekutu. Sedangkan jika yang keluar adalah tulisan disusul, maka kedudukannya di tengah mereka adalah sebagai orang yang tidak bernasab dan tidak diangkat sebagai sekutu. Tak jauh berbeda dengan hal ini adalah perjudian dan undian. Mereka membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan undian tersebut. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, dukun, paranormal, dan ahli nujum, astrolog. Peramal adalah orang yang suka memberikan informasi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan, mengaku-ngaku dirinya mengetahui rahasia-rahasia. Di antara para peramal ini, ada yang mendakwa dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberikan informasi kepadanya. Di antara mereka juga ada yang mendakwa mengetahui hal-hal yang gaib berdasarkan pemahaman yang diberikan kepada. Inilah yang disebut dengan arraf, dukun, paranormal. Seperti orang yang mendakwa dirinya mengetahui barang yang dicuri, letak terjadinya pencurian, juga orang yang tersesat, dan lain-lain. Sedangkan ahli nujum, astrolog, adalah orang yang mengamati keadaan bintang dan planet, lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Membenarkan ramalan ahli nujum, astrolog ini pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan terhadap bintang-bintang. Di antara keyakinan mereka terhadap bintang-bintang adalah keyakinan terhadap anwa, simbol tertentu yang dibaca sesuai dengan posisi bintang. Oleh karenanya, mereka selalu berkata, hujan yang turun ke atas kami ini lantaran posisi bintang begini dan begitu. Di kalangan mereka juga beredar kepercayaan at-tiaroh, yaitu merasa nasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya, atau apa saja. Pada mulanya, mereka mendatangi seekor burung atau kijang, lalu mengusirnya. Jika burung atau kijang itu mengambil arah kanan, maka mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju. Dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau kijang itu mengambil arah kiri, maka mereka tidak berani bepergian dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan.
Mereka juga percaya akan mendapatkan kesialan jika di tengah jalan bertemu burung atau hewan tertentu. Mereka juga menyandarkan kesialan kepada hari-hari, bulan-bulan, hewan-hewan, rumah-rumah, atau wanita-wanita. Begitu juga keyakinan terhadap penularan penyakit dan binatang berbisa. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tenteram jika dendamnya tidak dilampiaskan. Ruhnya bisa menjadi binatang berbisa dan burung hantu yang berterbangan di padang Sahara atau tanah lapang. Dan bila telah dilampiaskan dendamnya, maka ruhnya merasa tenang dan tentram kembali. Orang-orang Arab jahiliyah benar-benar telah berada dalam kondisi kehidupan yang demikian. Meski mereka merasa bahwa mereka tetap mempertahankan ajaran Nabiullah Ibrahim, seperti menyembelih kurban untuk persembahan terhadap Baitullah, Ka'bah, tawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Sesungguhnya, dalam hal ini terjadi hal-hal yang mereka ada-adakan. Di antaranya, mereka menjuluki diri mereka dengan Al-Hums, kaum pemberani. Orang-orang Quraisy berkata, "Kami anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Haram, penguasa Ka'bah dan penghuni Makkah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Oleh karena itu, tidak selayaknya kami keluar dari Tanah Haram menuju Tanah Halal, di luar Tanah Haram. Sehingga mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, juga tidak ifadah dari sana, tapi melakukan ifadah dari Muzdalifah." Mereka juga berkata, penduduk di luar Tanah Haram tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Tanah Haram ke Tanah Haram jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk melakukan haji atau umrah. Hal lain yang mereka buat-buat adalah mereka melarang orang yang datang dari luar Tanah Haram jika mereka datang dan bertawaf untuk pertama kalinya, kecuali dengan mengenakan pakaian kebesaran Al-Hums. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, maka kaum laki-laki harus tawaf dalam keadaan telanjang. Sementara wanita juga harus menanggalkan seluruh pakaiannya, kecuali pakaian rumah yang longgar, kemudian baru bertawaf. Namun jika salah seorang dari laki-laki dan wanita itu merasa lebih baik dan terhormat untuk tawaf dengan pakaian yang dikenakannya dari luar Tanah Haram, maka sehabis tawaf dia harus membuangnya. Dan setelah itu tak seorang pun yang boleh menggunakannya lagi, baik oleh mereka sendiri ataupun orang lain. Hal lainnya lagi adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang berihram, tetapi mereka melubangi bagian tengah rumah untuk tempat masuk dan keluar, dan mereka menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kebaktian. Kepercayaan semacam ini, yaitu kepercayaan bernuansa syirik, penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap hipotesis-hipotesis lemah dan khurafat-khurafat, adalah merupakan kepercayaan agama dari mayoritas bangsa Arab. Selain itu, terdapat pula agama-agama lainnya yang berkembang, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Syabi'ah. Agama-agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki pemukiman bangsa Arab. Agama Yahudi. Ada dua periode yang sempat mewakili keberadaan orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Periode pertama, proses hijrah yang mereka lakukan pada periode penaklukan bangsa Babilonia dan Assyria di Palestina. Tekanan yang dialami oleh orang-orang Yahudi, luluh lantaknya negeri, dan hancurnya rumah ibadah mereka oleh Bukhtansyar pada tahun 587 sebelum Masehi, serta ditawan dan dibawanya sebagian besar dari mereka ke Babilonia, menyebabkan sebagian besar mereka meninggalkan negeri Palestina menuju Hijaz dan bermukim di sekitar belahan utaranya. Diawali dari sejak pendudukan yang dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap Palestina di bawah komando Petis pada tahun 70 Masehi. Adanya tekanan dari orang-orang Romawi terhadap bangsa Palestina, hancur dan luluh lantaknya rumah ibadah mereka, membuahkan berimigrasinya banyak suku dari bangsa Yahudi ke Hijaz dan menetap di Yasrib, sekarang Madinah, Khaybar, dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan, istana-istana, dan benteng-benteng. Agama Yahudi tersebar di kalangan sebagian bangsa Arab melalui kaum imigran Yahudi tersebut. Di kemudian harinya, mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam percaturan politik pada periode tersebut sebelum munculnya Islam.
Ketika Islam muncul, suku-suku Yahudi yang sudah ada dan masyhur adalah Khaybar, An-Nadhir, Al-Mushtaliq, Quraidah, dan Qainuqa. Sejarawan As-Samhudi menyebutkan dalam bukunya Wafaul Wafa, halaman 116, bahwa suku-suku Yahudi yang mampir di Yasrib dan datang ke sana dari waktu ke waktu berjumlah lebih dari 20 suku. Sementara periode yang kedua, masuknya agama Yahudi di Yaman adalah melalui penjual jerami, As'ad bin Abi Karb. Ketika itu, dia pergi berperang ke Yasrib, dan di sanalah dia memeluk agama Yahudi. Dia membawa serta 2 orang ulama Yahudi dari suku Bani Quraizah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang dengan pesat di sana. Terlebih lagi ketika anaknya, Yusuf yang bergelar Zunuwas, menjadi penguasa di Yaman. Dia menyerang penganut agama Nasrani dari Najran dan mengajak mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak. Karena penolakan ini, Zunuwas memerintahkan pasukannya untuk menggali parit, kemudian mencampakkan mereka ke dalamnya. Lalu mereka dibakar hidup-hidup. Dalam tindakannya ini, Zunuwas tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil, dan orang-orang berusia lanjut. Sejarah mencatat bahwa jumlah korban pembunuhan massal ini berkisar antara 20.000 hingga 40.000 jiwa. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagian dari peristiwa tragis tersebut dalam Surat Al-Buruj, yaitu tentang kisah Ashabul Ukhdud. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman terjadi pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, gerakan Kristenisasi mulai merambah pemukiman di Yaman. Tak berapa jauh dari masa tersebut, muncul seseorang yang dikenal sebagai orang yang zuhud, doanya mustajab, dan juga dianggap mempunyai kekeramatan. Sosok ini dikenal dengan sebutan Fimiyun. Dialah yang datang ke Najran, lalu mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat tanda-tanda kejujuran pada dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka menerima dakwahnya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Tatkala orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi, sebagai balasan atas perlakuan Zunuwas yang dulu pernah dilakukannya, dan tampuk pimpinan dipegang oleh Abraha, maka dia menyebarkan agama Nasrani dengan gencar dan target sasaran yang luas. Hingga mencapai puncaknya, yaitu tatkala dia membangun sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab dialihkan ke gereja ini. Di samping itu, dia juga berniat menghancurkan Baitullah Ka'bah di Makkah. Namun Allah membinasakannya dan niscaya akan mengazabnya di dunia dan akhirat. Agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Ghassan, suku-suku Taghlib dan Thayyir, dan selain kedua suku terakhir ini. Hal itu disebabkan karena mereka bertetangga dengan orang-orang Romawi. Bukan itu saja, bahkan sebagian raja-raja Hirat juga telah memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, tepatnya di Ahsa, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Golongan elit politik Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Adapun agama Syabi'ah, menurut penemuan yang dilakukan melalui penggalian dan penelusuran peninggalan-peninggalan mereka di negeri Irak dan lain-lainnya, menunjukkan bahwa agama tersebut dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Begitu juga, agama tersebut dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah beruntunnya kedatangan beberapa agama baru, seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan identitasnya dan aktivitasnya mulai redup. Tetapi masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang membaur dengan para pemeluk Majusi atau hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan tepi pantai Teluk Arab.
Kondisi kehidupan agama. Agama-agama tersebut merupakan agama yang sempat eksis sebelum kedatangan Islam. Namun, dalam agama-agama tersebut sudah terjadi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mendakwa diri mereka sebagai penganut agama Ibrahim, justru keadaannya teramat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Ajaran-ajaran tentang akhlak mulia sudah mereka abaikan, sehingga maksiat tersebar di mana-mana. Seiring dengan peralihan zaman, secara bertahap terjadi perkembangan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala, paganis. Adat istiadat dan tradisi-tradisi yang berlaku telah berubah menjadi khurafat-khurafat dalam agama, dan ini memiliki dampak negatif yang amat parah terhadap kehidupan sosiopolitik dan religi masyarakat. Lain lagi perubahan yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi. Mereka telah menjadi manusia yang dijangkiti penyakit ria dan main hakim sendiri. Para pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah, menghakimi masyarakat seenaknya, dan bahkan menvonis, seakan mereka mengetahui apa yang terbersit di hati dan di bibir mereka. Ambisi utama mereka hanyalah bagaimana mendapatkan kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat lenyapnya agama dan menyebarnya kekufuran, serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Berbeda dengan agama Nasrani, ia berubah menjadi agama berhala, paganisme, yang sulit dipahami dan mengalami pencampuradukan yang amat janggal antara pemahaman terhadap Allah dan manusia. Agama semacam ini tidak berpengaruh banyak dan signifikan terhadap bangsa Arab karena ajaran-ajarannya jauh dari gaya hidup yang mereka kenal dan lakoni. Sementara kondisi semua agama pada bangsa Arab tak ubahnya seperti kondisi orang-orang musyrik. Perasaan hati yang sama, kepercayaan yang beragam, tradisi dan kebiasaan yang saling selaras.